Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, Amanginang, kita kembali disapa oleh firman Tuhan. Hari ini diambil dari kitab Pemazmur pasal 32 ayat 5. Saya bacakan firman Tuhan. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini adalah merupakan kisah dari seorang Raja Daud. Dia sebagai pemazmur dan dia adalah seorang raja yang memimpin umat Israel. Dia datang ke hadapan Tuhan, dia mau mengakui segala kekurangan dan segala pelanggarannya di hadapan Tuhan. Dia telah berbuat dosa yang amat besar di hadapan Tuhan, dan dia mau memohon pengampunan dari Tuhan. Lantas apa saja dosa yang dilakukan oleh Raja Daud? Dia sebagai raja menyalahgunakan kepemimpinannya, dia menyalahgunakan kuasanya sebagai raja dengan melakukan penipuan-penipuan. Boleh kita lihat ketika Raja Daud yang memimpin pasukan untuk berperang, tetapi dia membiarkan pasukannya untuk berperang dan dia tinggal di Yerusalem. Dan kemudian dia berzina, melakukan hubungan dengan Batseba. Dan oleh karena dia mau menutupi perzinahannya, dia menempatkan suami dari Batseba, Uria, sebagai prajurit berada di medan tempur, berada di depan supaya Uria mati, dan hanya untuk menutupi kesalahannya. Nah, masih banyak lagi kekurangan-kekurangan dan kesalahan Daud, tetapi Nabi Nathan mengingatkan dia akan dosanya, sehingga dia datang ke hadapan Tuhan, menyerahkan sepenuhnya hidupnya kepada Tuhan, dan dia terbuka kepada Tuhan apa yang telah dia lakukan. Perbuatan dosa yang dia lakukan, dia sampaikan kepada Tuhan, memohon pengampunan dari Tuhan. Dan dia yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mengampuni segala kesalahannya jika dia mau datang dengan jujur ke hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari kisah Daud ini sebagai renungan untuk kita, bagaimana kita di dalam kehidupan kita pun tak luput dari kesalahan dan dosa pelanggaran kita. Firman ini mengatakan, jangan menyembunyikan dosa dan kekurangan, kesalahan, pelanggaran kita dari hadapan Tuhan, sebab Tuhan tahu apa yang kita lakukan di dalam keseharian kita. Apapun yang kita perbuat, di tempat manapun kita melakukan segala perbuatan kesalahan, Tuhan tahu. Yang ada dalam pikiran, ada dalam hati kita, Tuhan juga mengetahuinya. Oleh karena itu, tidak ada gunanya kita menyembunyikan apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Firman ini mengatakan, jujurlah kepada Tuhan jika kita melakukan kekurangan, jika kita melakukan dosa, pelanggaran. Mari datang ke hadapan Tuhan, mohon ampun dari Tuhan, supaya Tuhan mengampuni segala pelanggaran kita. Dan firman ini mengatakan, berita Injil kepada kita, berita sukacita kepada kita. Sebesar apapun kesalahan kita, sebesar apapun dosa kita, jika kita mau memohon ampun kepada Tuhan, Tuhan senantiasa mengampuni kita, dan Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, marilah
Berserah kepada Tuhan. Sampaikanlah kepada Tuhan bagaimana kehidupan kita secara jujur ke hadapan Tuhan dan mohon ampun atas dosa dan kesalahan kita. Tuhan Yesus mengampuni kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini yang menyapa kami. Kisah Daud yang penuh dengan kesalahan, dosa, pelanggaran. Dia datang ke hadapan Tuhan, memohon pengampunan dari Tuhan. Dan Tuhan mau mengampuni dia. Demikian juga hidup kami. Kami tidak mau menyembunyikan kesalahan, kekurangan kami. Kami mau jujur ke hadapan Tuhan. Ampuni kami akan kesalahan dan dosa pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan Tuhan, dan kami juga memohon berkatilah kehidupan kami. Ya Tuhan, kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan hari ini di tengah-tengah kehidupannya, pekerjaannya. Mari Tuhan turut campur, Tuhan berkati mereka semua. Kami juga bersyukur ke hadapan Tuhan jika jemaat Tuhan merayakan ulang tahunnya, kelahiran dan pernikahan. Mari Tuhan tambahkan panjang umur, tambahkan sukacita dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan yang memberikan kesembuhan. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang berduka hari ini. Biarlah Tuhan yang memberikan penghiburan. Dengarlah doa kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang memberkati saudara-saudara hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari beraktivitas, tetaplah bersukacita di hadapan Tuhan. Horas.